Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Arif Wahyudi di channel IT Amatiran. Pada kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar logaritma. Ini merupakan materi kelas 10 untuk SMK maupun SMA. Ya, mengenai logaritma tentunya ini merupakan materi yang asing atau yang pertama kali kalian pelajari ya. Karena di SMP juga belum pernah dipelajari, apalagi di SD. Jadi ini perlu pemahaman dari konsep yang paling dasar. Ya, kita ilustrasikan seperti ini dulu, bahwa logaritma itu merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen atau kebalikan dari perpangkatan. Maka saya ingatkan dulu mengenai perpangkatan. Ya, contoh di sini ada 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8 ya. Ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, lalu 2 ini itu akan sama dengan berapa dari angka 8 sama 3? Kalau dioperasikan berapa ya? 8 bagi 3 bukan ya. 3 bagi 8 juga bukan, dikali juga nggak mungkin. Tapi ada satu operasi lagi yaitu ya akar. Ya, jadi 2 itu bisa sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nah, seperti ini ya. Akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Ini masih bisa dioperasikan. Nah, sekarang kalau misalkan 3. Nah, 3 ini. 3 itu berapa dari angka 2 sama 8? Operasinya pakai operasi apa? Ya, kita cari-cari pakai akar nggak mungkin, pakai pangkat apalagi kali, apalagi bagi dan perkalian nggak bisa. Penjumlahan apalagi. Nah, maka kita butuh alat lagi atau butuh operasi lagi yang namanya logaritma. Ya. Jadi 3 itu adalah sama dengan 2 log 8. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ya, dari definisi tadi udah disampaikan ya, bahwa logaritma itu adalah kebalikan atau inverse dari perpangkatan. Ya. Kita lihat di sini ada A pangkat B itu akan sama dengan C. Misalkan ada A pangkat B sama dengan C, maka nanti berlaku A log C itu akan sama dengan B. Jadi kalau mengubah bilangan berpangkat kemudian menjadi logaritma, kita perlu ingat di sini ada bilangan pokok atau basisnya ya dari perpangkatan, ini A. Maka di sini pun tetap sama juga. Ini menjadi A pada logaritma menjadi basis atau menjadi bilangan pokok pada logaritma. Jadi tidak ada yang berubah ya, hanya posisinya. Kalau untuk bilangan pokok pada logaritma atau basis pada log itu diletakkan agak ke atas ya, jangan sejajar. Jadi angkanya itu jangan di sejajar atau sebelahnya log, tapi di atasnya, di atas sebelah kiri. Ya, seperti ini. Kemudian di sini berikutnya lagi ya, ini yang namanya basis ya. Kemudian berikutnya yang C ini adalah numerus ya, ini adalah numerus. Kemudian kalau yang B itu adalah hasil dari logaritmanya, ini hasilnya. Nah, jadi kalau misal kita ingat-ingat lagi di sini, yang merupakan bilangan pokok pada perpangkatan itu tetap jadi bilangan pokok pada logaritma. Tapi yang bedanya di sini adalah perpangkatan pangkat di bilangan berpangkat ini jadi hasil. Ya. Pangkatnya kan ini B, ini jadi hasil. Sedangkan C ini jadi numerusnya. Hasil di pangkat jadi numerus. Tapi yang kita ingat aja ini aja. Kalau bilangan pokok tetap bilangan pokok, sedangkan pangkat jadi hasil. Atau hasil di log itu adalah pangkat. Gitu ya. Ya, ini perlu dicatat dan diingat. Ya, kita lanjutkan lagi untuk syaratnya. Syarat pada basis atau bilangan pokoknya, yang pertama itu harus lebih dari 0 atau tidak boleh negatif. Jadi harus positif ya. Berikutnya, bilangan pokok juga tidak boleh sama dengan 1. Dan untuk syarat numerusnya ini itu juga tidak boleh negatif, harus lebih dari 0. Ya, kita lanjutkan ke contoh yang pertama. Nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Ya, ini ada pangkat-pangkat dalam bentuk
perpangkatan yang udah ada hasilnya ya. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian 2 pangkat 5 sama dengan 32. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Ya, kita cari logaritmanya. Ya. Yang pertama, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ingat, 5 ini tetap jadi bilangan pokok ya. Kemudian pangkatnya ini jadi hasil. Nah, ini berarti numerusnya. Ya, jadinya 5 log 25 sama dengan 2. Ingat, ini bilangan pokoknya tetap. Nah, hasilnya adalah pangkatnya. Jadi 5 dipangkatkan 2 akan ketemu 25. Betul ya? 5 pangkat 2 25. Berikutnya lagi, 2 pangkat 5 sama dengan 32 ya. Maka di sini 2-nya jadi bilangan pokok, jadi 2 log ya. 32 sama dengan 5. Atau pangkat di sini jadi hasil. Jadi 2 pangkat 5 akan sama dengan 32. Berikutnya 7 pangkat 2 sama dengan 49. Ini juga sama. Ya, 7 pangkat 2 ketemunya 49. Ingat, basisnya atau bilangan pokoknya di pangkat ini sama, tetap jadi basis. Pangkatnya jadi hasil, pangkat hasil gitu ya. Ya. Jadi 7 pangkat 2 sama dengan 49. Sekarang kita balik soalnya. Nyatakan bentuk-bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Nah, sekarang yang diketahuinya bilangan yang dilogaritmakan ya. 2 log 16 sama dengan 4. Bagaimana kalau diubah jadi pangkat? Ingat tadi pangkat jadi hasil. Berarti di sini hasil jadi pangkat. Pangkatnya apa? Ya, pangkat dari bilangan pokok. Di sini 2 pangkat. Nah, hasilnya jadi pangkat. Di sini hasilnya 4. Pangkat sama dengan 16 ya. Begitu juga ini. Berarti ini 5 hasilnya jadi pangkat. Berarti 5 pangkat 4 sama dengan 625. Begitu juga yang ini. Berarti pangkat bilangan pokoknya ini 2 ya. Pangkatnya adalah hasilnya 2 pangkat setengah, maka sama dengan akar 2. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi contoh yang ketiga. Nah, kita langsung cari ini misalkan. Nah, 3 log 27 sama dengan berapa? Kita ingat tadi bahwa di sini kita cari apanya ya? Hasil dari logaritma itu pangkatnya bilangan pokok ini kan. Berarti ini kan ya 3 log ya, pangkatnya ini 3 pangkat X. Jadi kita cari ininya. Ya enggak? Iya, jadi ini 3 pangkat berapa biar ketemunya 3. Nah, kan pangkat X-nya berarti 3 ya. Jadi 3 log 27 ya 3. Ya. Kemudian yang ini 6 log 36. Ya, ingat berapa ya, berarti pangkat 6 pangkat berapa biar ketemu 36. Sama kayak tadi ya. Berarti 6 log. Nah, pokoknya ini bilangan pokok tulis 6. Pangkat berapa biar ketemunya 36? Ya kan 6 log 6 pangkat 2. Nah, pangkat di sini jadi hasil. Berarti ini 2. Gitu ya. Ya, berikutnya lagi 4 log 64. Berarti ya ini 4 log berarti di sini pokoknya tulis 4 pangkat berapa biar ketemu 64 ya. Berarti 4 pangkat 4 berarti hasilnya juga 4. Sekarang yang ini 5 log 125. Berarti 5 pangkat berapa biar ketemunya 125 ya. Berapa ya? 5 pangkat 3. Yang ini juga 3 log 81. Berarti 3 pangkat berapa? Ingat, hasilnya itu adalah pangkatnya dari bilangan pokok. Bilangan pokoknya 3, berarti 3 pangkat berapa biar ketemu 81? 3 pangkat 4. Ya, mudah-mudahan paham ya. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang kalau ini 8 log 4 sama dengan berapa? Nah, ini kalau dicari tadi misalkan pakai cara ini, basisnya 8, berarti 8 pangkat berapa biar ketemu 4. Waduh, susah ya. Nah, maka dari itu nanti
di video selanjutnya akan kita bahas mengenai sifat-sifat logaritma untuk mencari logaritma yang angka-angkanya seperti ini. Ya, tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang ini sifat definisi tersebut. Ya, untuk kali ini konsep dasar logaritma cukup sekian terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.